Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Heru Setiawan dari Departemen Teknik Kimia Institut Teknologi 10 November. Masih dalam topik penulisan artikel ilmiah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai membuat publikasi siap secara visual. Jadi dalam sebuah publikasi, lazimnya data disajikan secara visual agar dengan cepat bisa dipahami. Begitu juga dengan ide tentang suatu mekanisme atau prosedur akan lebih mudah dipahami jika disajikan dalam diagram. Ciri visual atau diagram yang efektif adalah apabila grafik dapat membantu pembaca dengan mudah dan cepat mengerti informasi yang disajikan tanpa perlu membaca narasi penjelasan dalam teks. Ciri-ciri tersebut antara lain menggunakan kombinasi warna yang tegas, kontras, saling melengkapi, kemudian membawa informasi yang penting tentang penelitian, kemudian menggunakan label yang jelas, kemudian mengandung huruf kecil, menggunakan citra yang jelas beresolusi tinggi, mengandung grafik yang digambar dengan tidak terlalu ramai, menggunakan simbol dan atau keterangan yang berbeda untuk mengidentifikasi komponen. Semua karakteristik ini membantu membuat grafik secara visual efektif. Visual bersama-sama dengan keterangan atau captionnya perlu membawa informasi penting yang dibutuhkan pembaca, tanpa harus mencari narasi artinya dalam artikel. Dalam video singkat ini, saya akan membahas mengenai memilih jenis visual yang sesuai, kemudian menarik perhatian dengan grafik, tabel of content, dan membawa informasi yang berguna secara ringkas dalam gambar, dan dengan visual memakili data secara efektif. Visual yang baik akan lebih mampu menarik perhatian daripada kata-kata. Untuk itu, visual harus jelas, sehingga tidak ada ruang yang dapat membingungkan pembaca. Selain itu, visual harus singkat dan menyajikan hasil atau ide secara akurat dan dapat dipercaya. Hal terakhir yang harus diperhatikan adalah visual harus mampu menyampaikan pesan atau informasi secara efisien dan tidak terlalu ramai dan berlebihan. Visual dalam sebuah karya ilmiah dapat disajikan dalam bentuk grafik, gambar, skema, dan tabel dan bagan atau chart. Jadi grafik mewakili konsep dan kesimpulan secara visual. Jadi grafik tidak membagikan penelitian sebenarnya, tetapi hanya mengilustrasikan poin penting bagi pembaca. Jenis visual ini biasanya ditaruh dalam abstrak atau merangkum poin penting manuskrip. Contoh grafik adalah dalam contoh seperti ini. Ini hanya merupakan grafik, tapi sebenarnya tidak hanya mengilustrasikan poin pentingnya saja. Jadi bukan penelitian yang sebenarnya. Nah, kalau gambar adalah representasi visual informasi yang membagikan informasi hasil penelitian yang sesungguhnya. Jadi berbeda dengan grafik, gambar membagikan secara langsung data penelitian dengan pembaca. Gambar bisa berupa plot seperti ini, spektrum, struktur kristal, daftar struktur kimia, dan lain-lain. Ini salah satunya ini contoh spektrum. Misalnya adalah spektrum absorpsi UV vis untuk sebuah kompleks, untuk sebuah senyawa tertentu. Skema ini bisa dipakai untuk mendefinisikan reaksi kimia. Ini sebagai contoh adalah ini. Ini reaksi kimia dalam sebuah reaksi organik bisa disebutkan seperti ini. Kemudian bisa juga untuk mendefinisikan struktur. Visual juga bisa dipakai untuk menggambarkan proses, reaksi, flowchart, atau transformasi. Sedangkan tabel dan bagan ini adalah himpunan informasi yang disajikan seperti jaringan atau jaringan. Seperti contoh ini. Jadi tabel dan bagan sederhananya adalah data
disajikan dengan menyusun titik-titik data atau struktur kimia jamak. Contohnya adalah dalam bentuk seperti ini. Nah, di mana kita menyisipkan visual? Jadi visual yang telah kita buat harus disisipkan dalam manuskrip di tempat yang tepat. Visual bisa membantu dalam membuat analisa, menata hasil pengamatan, dan mengambil kesimpulan. Jadi visual harus dirujuk dalam narasi manuskrip. Jangan sampai nanti kita menyajikan visual, sebuah gambar, sebuah tabel, tetapi tidak pernah dirujuk dalam manuskrip atau dalam narasinya. Jadi visual itu apa saja? Itu bisa berupa referensi, jadi ini bisa berupa menyisipkan visual dan nomor persamaan. Visual bisa dirujuk dalam manuskrip sebelum tanda baca berhenti. Contohnya ini, the 1H spectra of 5 shows that the compounds are slow exchange at room temperature. Figure 8. Jadi sebelum tanda baca berhenti ini menyajikan referensi untuk visual yang kita rujuk di dalam manuskrip. Nah, dalam menulis manuskrip, visual umumnya, jadi waktu menulis manuskripnya itu, visual itu umumnya disisipkan setelah paragraf pertama. Jadi kita tulis dulu paragrafnya, baru visualnya ditaruh di bawahnya. Jadi seperti ini. Contoh ini ditulis dulu paragraf, kemudian ini ada yang dirujuk, misalnya tabel 1. Nah, ini tabel 1-nya ada ditaruh di bawahnya dalam manuskrip. Jangan dibalik, misalnya gambar dulu baru dijelaskan. Kalau dalam penulisan manuskrip sebaiknya gambarnya ditaruh setelah penjelasan. Tapi dalam produksi akhir nantinya, jadi perlu diingat bahwa dalam produksi akhir setelah manuskrip, misalnya manuskrip kita sudah diterima, produksi akhirnya gambar tidak selalu di bawah paragraf. Kenapa? Karena ini adalah untuk mencapai tata letak halaman yang baik, yang optimal. Jadi tata letaknya supaya satu halaman itu bisa berisi penuh antara tulisan dan gambar atau visual-visual lain. Jadi seperti ini. Jadi kalau dalam menulis manuskrip, ketika kita yang sedang menulis sebelum diterima, nanti ini penataan layout setelah diterima itu adalah dari tugas dari publisher atau penerbitnya. Tapi ketika kita menulis, kita tulis paragrafnya dulu, baru yang visual yang mau kita acu, yang kita jelaskan itu ada di bawah paragraf itu. Nomor persamaan juga memungkinkan untuk dapat dirujuk dengan mudah. Jadi nomor persamaan biasanya diletakkan dalam tanda kurung. Seperti jadi nomor persamaan kemudian dapat dirujuk langsung dalam narasi dalam teks. Misalnya ini contoh, the more general equation in equation 3 and 4, misalnya ini cara menulisnya ini nanti seperti ini, kemudian nomornya ada di kanannya. However are not necessarily identical or zero potential because, jadi ini cara merujuk persamaan. Visual yang berupa tabel harus dibuat dengan kualitas tinggi, kualitas yang baik. Jadi ini meliputi ukuran huruf, ini bisa 10 atau 12 poin. Jika tabel kita menggunakan Word untuk membuat tabel, setiap sel sebaiknya hanya diisi satu baris. Satu sel, satu baris. Tidak di-enter gitu ya. Jadi ini hanya satu sel, satu baris. Kemudian penulisan dalam sel sebaiknya rata kiri. Tulis rata kiri. Tetapi kalau angka yang diratakan adalah angka desimal, titik desimalnya. Nah, kalau kita mengirimkan tabel ini dalam bentuk terpisah dengan manuskripnya, harus kita pastikan bahwa yang kita kirim ke jurnal itu adalah tabel yang bisa diedit, format yang bisa diedit. Misalnya dalam Word, dalam Excel, dan seterusnya. Bukan PDF. Gitu ya. Kemudian beberapa jurnal, misalnya kalau di Elsevier itu ada graphical abstract, kalau di American Chemical Society itu minta yang disebut sama ya sebenarnya namanya adalah table of content. Jadi beberapa jurnal ini mensyaratkan ketika mengirim manuskrip untuk publikasi disertai dengan abstrak grafis. Jadi abstrak tetapi berupa grafik. Yang pada ini ya tadi ya pada jurnal terbitan Elsevier disebut graphical abstract, dan jurnal terbitan aja disebut table of contents. Ini contoh abstrak misalnya seperti ini, abstrak grafis.
hanya menunjukkan grafis saja. Jadi abstrak grafis yang efektif ini paling tidak harus berisi nih tinjauan apa yang ada dalam artikel. Kemudian sederhana tetapi penuh warna. Menggunakan huruf sesedikit mungkin. Nah, meskipun ini berupa abstrak grafik, tetapi abstrak grafik ini juga harus berupa karya orisinil dan belum dipublikasikan. Nah, abstrak grafik, jadi abstrak grafis ini sebaiknya dibuat tidak terlalu ramai atau rumit, tetapi fokus pada detail paling penting dari hasil atau temuan penelitian kita. Jadi penting fokus di situ saja dalam membuat abstrak grafis. Kita juga sebaiknya menghindari memasukkan terlalu banyak unsur visual yang bisa jadi dengan banyak unsur itu bisa malah mengalihkan perhatian pembaca. Jadi mengalihkan perhatian pembaca dan bahkan mungkin menyebabkan gambar menjadi tidak jelas dalam gambar akhir. Ini yang juga perlu dihindari nih, tidak terlalu ramai tadi, tidak menjadi vokal, tidak cukup jelas. Kemudian sebaiknya kita tidak memasukkan foto orang dan terlalu kartunis. Ini yang perlu dihindari. Ini contohnya ya, terlalu ramai. Abstrak grafis ini sebaiknya tidak dibuat terlalu ramai tadi, tetapi fokus pada detail paling penting dari hasil temuan penelitian. Jadi sebaiknya dihindari masukkan ini ya, terlalu banyak unsur visual seperti ini. Ini malah menjadi tidak jelas. Jadi pembaca yang membaca malah teralihkan. Sebenarnya apa sih yang mau kita sampaikan itu malah tidak jelas. Seperti contoh dalam ini ya, ini dikasih insight, dikasih seperti ini kita nggak bisa membaca, sehingga ini malah membingungkan. Ini contoh yang ini juga graphical abstract grafis yang tidak mempunyai titik fokal. Jadi ini meskipun ini unsurnya mudah dilihat ya, tetapi ini tidak menyediakan fokus, sehingga pembaca dengan mudah bisa memahami apa yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Jadi ini hanya menjadikan data dan bersama-sama dengan beberapa diagram tanpa label untuk mengarahkan pembaca. Jadi ini juga seharusnya graphical abstract juga mengarahkan pembaca untuk memahami apa yang kita inginkan atau apa yang kita maksud. Nah, ini adalah contoh ini tidak cukup jelas untuk dibaca. Jadi abstrak grafis yang hurufnya tidak bisa dibaca juga akan menyulitkan pembaca untuk memahami pesan yang ingin disampaikan. Ini hurufnya besar, ini kecil-kecil, nggak bisa dibaca. Jadi ketika membuat abstrak grafis, pastikan nantinya ketika sudah dicetak, kita juga harus memikirkan nanti kalau sudah dicetak menjadi sebuah publikasi, ini tidak hanya huruf dengan ukuran terbesar saja yang bisa dibaca. Jadi oleh sebab itu abstrak grafis ketika diubah menjadi ukuran akhir publikasi, semua unsur dapat dibaca dengan jelas. Contoh ini tidak ya, ini bisa dibaca dengan jelas, tapi ini tidak bisa dibaca dengan jelas. Jadi tidak hanya unsur yang terbesar saja yang bisa dibaca dengan jelas gitu ya nanti. Nah, ini contoh memasukkan foto orang, sebaiknya juga dihindari. Kenapa? Karena foto orang ini bisa jadi siapa orang ini. Kalau misalnya artis terkenal, mungkin kalau kita memasang fotonya juga harus membayar misalnya. Dan juga kalau ini ada foto ini juga jadi sebenarnya kalau abstrak grafis ini dirancang untuk fokus pada hasil ilmiah kunci, hasil penelitian kunci kita. Nah, pemakaian foto ini umumnya tidak relevan. Foto orang ini tidak relevan dengan hasil. Meskipun kita jadi peneliti yang sudah terkenal, tapi kalau kita menampilkan fotonya kan bukan hasil, bukan orangnya yang mau ditonjolkan, tetapi adalah temuannya, hasil penelitiannya. Sehingga memasang foto orang dalam graphical abstract ini umumnya tidak relevan. Nah, mungkin juga kita mendapat godaan untuk bisa menggunakan kartun, menggantikan orang atau benda sesungguhnya. Tetapi kalau kita tetap ingin menggunakan kartun, kita pastikan untuk tetap menjaga desain yang profesional dan konsisten dengan sesuatu yang ditambahkan gambar dalam manuskrip.
Jadi sebaiknya mungkin bisa dihindari pemakaian wajah smiley, unsur-unsur yang sangat kasual. Jadi karena hal itu tidak cocok atau tidak pas dengan kualitas sebuah artikel ilmiah. Nah, ini misalnya salah satu contoh panduan grafik untuk membuat table of content dalam ACS ya, American Chemical Society. Misalnya ukuran dan resolusi, mungkin kita bisa ikuti ini di mungkin Design Direct atau di Elsevier bisa kita lihat juga. Misalnya kalau di ACS ukuran dan resolusinya lebar 3,25 in atau 8,25 cm kali tinggi 1,75 in atau 4,45 cm. Format yang kita simpan grafiknya nanti itu dalam bentuk TIFF dengan 300 dpi untuk warna atau 1200 dpi untuk hitam putih. Jenis huruf menggunakan sans serif, misalnya Helvetica. Ukuran huruf paling kecil 6 poin, yang paling disukai 8 poin. Ini hanya panduannya. Jadi kalau pelabelan dan tempat diberi label for table of content only, kemudian halaman ditaruh di halaman terakhir dari manuskrip ketika kita mengirimkan. Nah, ketika menggunakan gambar untuk menyajikan data hasil penelitian kita, jadi ini adalah gambar ini merupakan bentuk visual yang paling sering digunakan untuk menyajikan data atau informasi hasil penelitian. Ketika menggunakan visual gambar, gambar harus mampu yang pertama membawa pesan secara jelas, kemudian membawa pesan yang jelas, terpadu, dan berdiri sendiri. Artinya apa? Ketika berdiri sendiri itu kita bisa melihat gambar ini tanpa mungkin secara garis besar kita sudah tahu apa isi gambar itu. Jadi misalnya gambar tanpa perlu membaca narasi lagi ya. Misalnya gambar dalam contoh ini, dalam slide ini. Jadi ini adalah gambar pola XRD atau X-ray diffraction dari beberapa bahan selulosa yang dihasilkan dari percobaan. Ini misalnya pulp, ini selulosa NaOH, ini selulosa Na4OH. Jadi dengan melihat gambar ini, oh ini gambar ini adalah mengacu untuk yang pulp, yang ini untuk selulosa dan seterusnya. Jadi ini bisa berdiri sendiri. Selulosa kemudian bidang kristal pada puncak karakteristik bahan juga ditunjukkan. Ini 1, min 1, 0, 002, dan seterusnya. Ini bidang kristalnya ditunjukkan. Dan seterusnya. Kemudian pada judul gambar, ini juga dijelaskan. Jadi pada judul gambar, data apa dengan nomor gambar. Dengan melihat gambar ini, seorang pembaca secara umum dapat memahami hasil penelitian yang dimaksud oleh penulis. Tidak harus membaca naskahnya. Jadi ini yang dimaksud dengan gambar bisa berdiri sendiri. Jadi untuk membantu pembaca memahami secara garis besar penelitian yang ditulis. Nah, bentuk penyajian visual lain dari data penelitian adalah bisa berupa plot XY, misalnya seperti ini, kemudian diagram batang, atau bentuk grafik lain. Kita sebagai peneliti yang menulis harus memutuskan cara terbaik untuk menyajikan data penelitian agar nantinya data itu dengan mudah dipahami oleh pembaca. Mungkin bisa sebagai panduan, jika ada hubungan sebab akibat atau hubungan langsung antara variabel satu dengan variabel lain, maka sebaiknya kita menggunakan visual plot XY, misalnya contoh gambar ini. Jadi ini kalau ini misalnya waktu lawan konversi, ya ada hubungannya. Misalnya dalam 15 menit konversinya 20%, 20 menit menjadi 30%, naik, kemudian nah ini ada hubungan langsung antara satu variabel, misalnya variabel waktu dengan konversi. Maka lebih baik kita nyatakan dalam bentuk visual XY seperti ini. Namun jika tidak ada hubungan langsung antara sumbu X dan Y, jadi tidak ada hubungan langsung gitu, dan titik data tidak berurutan, sebaiknya menggunakan visual diagram batang seperti ini. Nah, dalam memilih bentuk visual yang tepat, pikirkan apakah dengan cara penyajian yang kita pilih, pembaca dapat memahami tema dan kesimpulan yang ingin kita sampaikan. Nah, untuk data yang kompleks dan ketika harus membandingkan beberapa himpunan data, sebaiknya
data tidak disajikan dalam sebuah grafik dan juga bukan dalam bentuk tabel. Model dan skema dapat digunakan untuk melengkapi narasi dan membantu pemahaman pembaca. Dalam membuat grafik, gunakan data primer untuk memberikan informasi detail. Artinya data primer itu data yang kita peroleh sendiri, bukan datanya orang lain, data sekunder. Jadi detail sehingga pembaca bisa mengevaluasi klaim yang kita buat. Misalnya kita menemukan ini adalah novelty kita, kebaruan kita, itu bisa kita klaim beneran, ini loh hasil datanya. Kira-kira seperti itu. Nah, dalam membuat ini kita juga harus membuat sebuah penampilan, sajian kita itu yang profesional. Jadi apapun visual yang kita pilih, visual yang kita buat harus disajikan, harus dibuat dan ditampilkan secara profesional. Ciri-ciri visual yang profesional mungkin adalah seperti ini. Jadi menggunakan warna komplementer tegas untuk membedakan himpunan data, kemudian tidak menggunakan arsiran berbeda dengan warna sama. Misalnya ya, menggunakan huruf dan bentuk untuk pembaca yang buta warna. Misalnya kita bisa ada bentuknya berbeda sesuai dengan warna, kemudian bisa memasukkan grafik persegi emas dengan rasio lebar tinggi 1,6 dibanding 1, kemudian tidak menggunakan huruf, gambar, dan citra yang amatir. Ini salah satu contoh ya. Dalam pelabelan, kita juga harus penuh dan konsisten dalam membuat label. Jadi ketika memberi label pada visual, mungkin kita harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Jadi beri visual dengan label yang jelas dan mudah dibaca. Pastikan kekontrasan yang cukup dengan latar belakangnya. Jadi latar belakang dengan labelnya ini harus kontras. Kalau tidak nanti nggak bisa dibaca atau sulit untuk dibaca. Kemudian gunakan huruf yang beresolusi tinggi. Kemudian periksa ulang konsistensi seluruh manuskrip. Pelabelannya ini harus konsisten. Kalau di depan dikatakan A, di belakang juga harus A semua. Jangan sampai dalam label, di dalam visual kita tulis A, tetapi dalam narasinya kita tulis A1. Itu tidak konsisten dalam membuat label. Contoh adalah contoh gambar ini. Ini memasukkan misalnya dalam hal ini ada kondisi reaksi. Ya, kondisi reaksi. Misalnya ini DNase 1 plus RR1. Ini ada. Kemudian keterangan. Ada keterangan gambarnya. Kemudian jumlah senyawa di bawah molekul. Kemudian label dan judul pada sumbu X dan Y. Ada label dan judulnya. Dan sumbu X dan sumbu Y ada semua. Kemudian label juga harus dibuat dengan memberi pesan yang jelas. Judul gambar harus bisa menambah informasi tambahan bagi pembaca. Ini ya, judul gambar. Seperti ini harus bisa memberikan tambahan informasi. Jadi label pada visual menjelaskan unsur dalam visual, sedangkan keterangan atau judul gambar menyediakan lebih banyak informasi kepada pembaca. Jadi ada label dalam gambar yang di sini, ada judul gambar. Jadi judul gambar ini adalah urian singkat, tetapi tidak perlu kalimat lengkap. Bukan kalimat lengkap. Informasi tambahan dalam bentuk kalimat lengkap dengan subjek dan predikat dapat diberikan. Misalnya di contoh ini, judul gambarnya adalah misalnya Interaction of Compound 19-bit dan seterusnya. A, Molecular Structure, dan seterusnya. Nah, kemudian di bawahnya baru kalimat lengkap untuk menjelaskan penjelasan tambahan. The fluorescence signal were nominated to minimum and maximum. Its curve is an average for. Jadi di sini ada judul gambar yang bukan berupa kalimat lengkap, kemudian keterangan tambahannya dibuat dengan kalimat lengkap. Judul gambar yang baik memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah mengidentifikasi atau menjelaskan semua bagian grafik dan mendefinisikan semua simbol dan singkatan yang tidak terdefinisi sebelumnya. Kemudian yang kedua, menyediakan semua hasil detail percobaan penting. Suhu, tekanan, misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, merujuk ke semua panel. Jika dalam gambar itu ada panel A, B, C, dan seterusnya, ini harus dirujuk semua. Jika grafik mengandung banyak panel. Kemudian menguraikan inset. Jadi kalau ada satu potongan di zoom in misalnya, ini juga harus, kalau ada, ini juga harus dijelaskan. Ini menggunakan teks yang dapat dibaca pada ukuran aplikasi, kemudian menunjukkan data yang dinormalisasi ke apa. Misalnya,
untuk memudahkan konversi dalam persen dan seterusnya, seperti dibuat menjadi konversi. Nah, pembaginya itu apa? Ini yang dinormasi dengan ke apa, itu maksudnya seperti itu. Nah, kemudian ukuran dan resolusi juga dapat berbeda-beda tergantung pada jurnal. Jadi perlu kita periksa lagi syarat ketika kita mengirim manuskrip itu, panduan jurnalnya seperti apa. Ukuran dan resolusi tadi dapat berbeda-beda tergantung jurnal, jadi kita perlu memeriksa. Terima kasih. Jadi seperti itu tadi ketika membuat visual untuk sebuah manuskrip yang mau kita kirim ke jurnal. Jadi tadi yang kita bahas adalah memilih jenis visual yang tepat, kemudian menarik perhatian dengan graphic table of contents, membawa informasi yang bermanfaat secara ringkas dalam gambar, dan menyajikan data dalam visual secara efektif. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan pada saluran yang sama. Lab L. Gimpor.